Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zihad Al-Kausar dengan NIM 96 2019 060 dari jurusan akuntansi program studi perbankan keuangan dari kelas 2 PK3. Di sini saya akan membahas materi dari modul 1 mengenai pengertian komunikasi, proses komunikasi, dan elemen komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang mempunyai arti memberi, mengambil bagian, atau meneruskan sehingga terjadi sesuatu yang umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami. Yang pertama, pengirim pesan mempunyai ide atau informasi untuk dibagikan kepada orang lain. Contohnya ialah, saya seorang dosen, sebelum masuk kelas, saya harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, pengirim menyediakan ide atau informasi yang akan dibagikan. Setelah saya mempertimbangkan apa yang ingin saya sampaikan, kemudian saya membuat ringkasan atau naskah agar saya tidak lupa apa yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Dan ketika saya masuk kelas, saya mulai menyampaikan pesan yang sudah saya siapkan kepada mahasiswa. Yang keempat, penerima menerima pesan. Ketika saya menyampaikan pesan, mahasiswa harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang kelima, penerima pesan. Dan ketika saya menyampaikan pesan, mahasiswa harus memahami apa yang saya sampaikan. Yang keenam, penerima mengirim umpan balik. Apabila mahasiswa paham, maka akan muncul pertanyaan dan bertanya kepada saya selaku dosen. Satu, sumber informasi adalah orang yang menyampaikan pesan. Jadi, misalnya di sini contohnya yaitu saya. Berarti saya yang menyampaikan pesan. 2. Encoding adalah suatu proses di mana sistem pusat syaraf sumber informasi memerintahkan untuk memilih simbol-simbol yang dapat dimengerti dan dapat menggambarkan pesan. Di sini maksudnya saya mengirimkan pesan berupa zip, RAR atau semacamnya dan diberi password. Yang ketiga, pesan message adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi penerima. Pesan merupakan hasil akhir dari proses encoding. Pesan ini dapat berupa kata-kata, ekspresi, wajah, tekanan, suara, atau penampilan. Kemudian saya mengirimkan pesan yang berisi kode Morse untuk membuka zip yang saya kirim. Yang keempat, media adalah cara atau peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Media tersebut dapat berupa surat, telepon, email, dan lain-lain, atau juga dilakukan tatap muka langsung. Contoh media di sini yaitu pesan yang saya kirim kepada penerima, misalnya menggunakan surat. 5. Decoding adalah proses di mana penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sesuai dengan pengetahuan, minat, atau kepentingannya. Dalam hal ini terjadi proses konversi informasi dari suatu sumber atau objek menjadi data yang selanjutnya dikirimkan ke penerima atau pengamat seperti pada sistem pemrosesan data. Contoh, ketika saya sudah menerima surat tersebut, saya mulai memecahkan kode yang ada di dalamnya untuk membuka zip atau RAR tersebut. Feedback atau umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan sebagai tanggapan atas informasi yang telah dikirimkan sumber pesan. Contohnya, ketika saya sudah menerima pesannya, saya memberitahu pengirim bahwa pesannya sudah saya baca. Yang ketujuh, hambatan adalah berbagai hal yang dapat membuat proses komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Contohnya, apabila saya mengirim pesan, kan tadi saya mengirim memakai surat. Bisa saja surat yang saya kirim melalui orang ketiga bisa saja tertukar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.